Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbel malam hari ini kita mulai ya Bapak Ibu. Untuk materinya adalah kompetensi manajerial. Jadi kompetensi manajerial ini salah satu kompetensi yang akan diujikan di tes P3K. Jadi kompetensi yang disebut dengan MANSOSWAN itu adalah singkatan dari manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Di mana manajerial ini terdapat nanti 25 soal saat tes nanti, kemudian sosial kultural 20 soal, kemudian teknis SJT 90 soal, dan wawancara 10 soal. Durasi waktu keseluruhan 130 menit. Nah, ini Bapak Ibu persiapkan diri gitu ya dengan berlatih soal-soal supaya terbiasa nanti saat tes tidak kaget lagi, bahkan bisa menemukan pola dan kata kuncinya. Ini yang paling penting. Kita akan mulai. Sudah slide pertama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, Bapak Ibu diharapkan yang pertama bisa menyalakan kamera, terutama nanti saat berkomentar ini harus menyalakan kamera, gitu ya. Kalau hanya chat saja tidak apa-apa. Jika ingin berkomentar, ya nanti dinyalakan kameranya supaya kami tahu siapa yang berkomentar, gitu ya. Apalagi apa ada adu argumen ya, sebaiknya tampilkan wajah Anda gitu ya daripada dengan omongan Anda yang sedikit gimana, tampilkan juga wajahnya biar kita melihat juga. Kemudian matikan mic ya, diharapkan supaya tidak terdengar suara-suara dari rumah kita. Itu diharapkan mematikan mic kecuali Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapatnya. Kemudian hadir seutuhnya ini mulai awal sampai akhir. Nah, ini dengan pikiran yang tenang gitu ya. Kemudian hargai waktu bersama, kurang lebih kita 1 jam ke depan. Kemudian buat catatan jika ada hal yang penting. Kemudian tidak merekam kegiatan ini karena sudah direkam oleh admin. Kemudian maksimalkan chat nanti saat menjawab soal gitu ya di kolom chat, walaupun tidak dibacakan satu persatu. Kemudian klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita juga mengatur kelas ini, jangan ibaratnya ketika saya berbicara tiba-tiba juga ada yang ingin berbicara. Ini kan kurang, etikanya kurang. Jadi sebaiknya angkat tangan dulu, dipersilahkan baru ngomong. Kemudian gangguan teknis adalah hal biasa. Semisal Bapak Ibu nanti terlempar dari Zoom, itu tidak masalah. Nanti coba gabung lagi. Ataupun kalau saya juga terlempar, mohon maaf. Nanti kalau sesi ini sempat terjeda, tapi akan kita lanjutkan beberapa saat berikutnya. Kemudian ini di mekanisme seleksi di mana untuk yang kategori khusus itu ada yang namanya SJT, kemudian manajerial, kultural, serta wawancara. Yang membedakan adalah di teknisnya. Kalau teknis umum, itu mereka ada teknis yang sesuai kisi-kisi itu kemarin yang dibagikan. Kalau yang P3 itu teknisnya adalah SJT. Nah, ini sudah jelas ya. Namun ada saja yang bertanya menjapri saya, Pak, ini kok ada kisi-kisi bagaimana kami? Sudah saya jelaskan dan sudah ada yang tes betul SJT. Nah, jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah bimbang lagi, fokus ke SJT dan Mansoswan. Di mana soal ASN P2 P3 ini di SJT itu nilainya 1 sampai 5 ada poinnya. Sedangkan teknis Tambah umum itu tidak, kalau air nih, benar 5, kalau salah 0. Kalau manajerial itu 1 sampai 4. kecil apa? Ini kenapa nih ada suara-suara ini? Mohon dikondisikan Bapak Ibu ya mikrofonnya. Kemudian sosial kultural 1 sampai 4, begitu juga wawancara 1 sampai 4. Namun wawancara itu dalam tes nanti sepertinya khusus waktunya 10 menit untuk 10 soal. Nah, ya.
Kita lanjutkan. Nah, ini kisi-kisinya. Jumlah soal nanti SJT 90, manajerial 25, sosial kultural 20, wawancara 10. Ini detailnya nanti Bapak Ibu baca sendiri. Sudah sering saya bacakan. Nanti tinggal saya mengulang-ulang sedikit. Nah, ini kami bahas lagi kisi-kisi dari manajerial itu adalah yang pertama integritas, gitu ya. Berperilaku selaras dengan nilai norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan. Kerjasama ya, kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerjasama yang efektif ya. Tentu dalam sebuah organisasi kita akan bekerja sama dalam tim ya. Kita harus sejalan dengan tujuan. Kalau tidak ada kerjasama, kalau berjalan sendiri-sendiri, ini akan menghambat ya tujuan dari sebuah organisasi ataupun instansi. Komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan gagasan yang jelas ya, disertai argumentasi yang logis. Kemampuan berbicara dengan orang lain. Orientasi pada hasil ya, ada hasil yang diharapkan nanti yang mendukung keberhasilan organisasi. Pelayanan publik ya, baik itu di pemerintahan ya, di sekolah dan lain sebagainya. Kita melayani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP dan aturan yang ada. Pengembangan diri orang lain, ini kita bisa meningkatkan kemampuan kita dengan mengikuti pelatihan. Kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Mengelola perubahan ini kita menyesuaikan situasi yang baru berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Kemudian pengambilan keputusan ini kita mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, tidak mengambil keputusan secara pihak, tapi keputusan ini diambil untuk kepentingan bersama dan kemajuan yang baik. Tentang soal manajerial ini memiliki poin 1-4. Jadi pilihlah jawaban yang terbaik dan bernilai positif. Nah, ada kemungkinan 4 soal ini semua positif, tapi kita memilih yang paling positif. Kemudian utamakan kepentingan kerja daripada pribadi. Keempat, soal ini menguji kemampuan kita seputar manajemen dan mengendalikan diri saat bekerja. Para peserta perlu menganalisa topik dan pilihlah jawaban yang paling rasional dan masuk akal. Kemudian perbanyak membaca soal di e-book. Jadi jika soal malam ini kita juga mungkin tidak bisa menuntaskan banyak gitu ya. Mungkin bisa 15 soal kita tuntaskan tapi dengan pembahasannya. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa belajar dengan e-book yang sudah kami bagikan. Selanjutnya kita akan mulai berlatih gitu ya. Soal-soal. Apakah sudah siap Bapak Ibu untuk berlatih soal? Insya Insya Allah Allah Iya Pak, siap. insya Allah. Ya. Boleh nanti menjawab di kolom komentar. Jika ingin menjawab langsung, saya harapkan kameranya dibuka. Nah, itu. Kameranya dibuka, jadi bisa berkomunikasi, kita melihat juga. Oke. Jadi, tapi kalau ditutup kamera, boleh saja, akan tetapi di kolom chat cukup. Gitu ya. Kita akan coba. Satu, ya, ini dengan soal yang berbeda dari sebelumnya. Dan soalnya belum pernah juga dibahas saat kegiatan bimbel. Satu, bagaimana Anda merespon saat mendapat feedback negatif mengenai pekerjaan Anda dari rekan kerja atau atasan. Feedback ini adalah umpan balik atau tanggapan gitu ya. Nah ini. Saya akan mendengarkan dengan seksama, menilai kembali pekerjaan saya dan melakukan perbaikan sesuai dengan feedback tersebut. B, saya akan berdiskusi dengan memberi feedback untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai masalahnya. C, saya menerima kritik dengan lapang dada dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ataukah D, saya akan mempertahankan pendapat saya jika saya merasa pekerjaan saya sudah sesuai dengan standar yang diharapkan. Ini semua positif. Nah, ini yang membuat jadi hots itu mencari yang paling positif dari positif ini sebenarnya. Kalau
yang positif hanya satu mungkin lebih mudah. Oke. Ada beragam jawaban ya. Secara umum saya melihat itu ada A dan C. Nah, ada A dan C. Terakhir ada D gitu ya. Ini sudah yang dinamakan soal hot itu pasti jawabannya berbeda. Tapi kalau soal itu tidak hot pasti sama jawabannya. Saya yakin. Oke, yang ingin berkomentar boleh tapi dengan syarat menghidupkan kamera. Oke. Ini ada Ibu Meti Afan. Oke, silahkan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Di soal itu kan eh, penilaian negatif. Nah, menurut saya jawaban di nomor 1A. Karena apa? Kita mendengarkan dengan seksama, kemudian kita memperbaiki pekerjaan kita. Nah, jadi ada tindakan kita di situ, Pak. Sisi positif kita. Nah, itulah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu Meti Afan ya sudah menjawab A. Atau ada lagi yang berbeda jawaban ya? Boleh raise hand dengan syarat kameranya aktif ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Sini biar terlihat gitu kan. Nah ini kalau sedang cuma dengar suaranya kita nggak tahu yang mana. Kalau ini kan tahu, oh Ibu Meti Afan gini ya. Sudah terlihat memberikan komentar. Nah Ibu Railas Putri, oke silahkan Ibu Railas. Kalau tidak buka kamera kami tidak bisa memberikan kesempatan. Tapi kalau raise hand, kamera on silahkan. Oke. Silahkan Ibu. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, silahkan. Bagaimana Anda merespon saat mendapatkan feedback negatif mengenai pekerjaan Anda dari rekan kerja atau atasan? Di sini jawabannya benar semua ya Pak, tapi saya lebih condong ke yang C. Saya menerima kritik dengan lapang dada dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Terima kasih Oke. Pak. Mungkin cukup dulu ya Bapak Ibu, 2 dulu. Nanti kalau yang ingin lagi di nomor berikutnya ya, kita tidak mungkin menumpuk membahas satu soal aja karena ada 15 soal yang akan kita ujikan. Langsung kita ke sini melihat poin skor. Bentar ya. Skor yang A itu bernilai 4. Nah, ini A ini yang paling tertinggi gitu ya. Yang B poin 3, yang C tadi poin 2, kemudian yang D poin 1. Nah, ini 1 2 3 4. Nih. Jadi tetap ada Ibu Railas, tetap ada poinnya gitu ya. Walaupun yang poin A tadi tertinggi, ini sudah ada poinnya juga. Nggak zong gitu ya. Kalau soal manajerial ini nggak zong, ada aja dapatnya walaupun 2 3 4. Berarti benar-benar Nah, hot soalnya Pak ya. ya, di sini pembahasannya adalah poin 1. Respon ini menunjukkan sikap yang terbuka terhadap feedback dan kesediaan untuk belajar dan memperbaiki diri, yang sangat penting dalam lingkungan kerja profesional. Dia bukan hanya menerima dan terbuka, tapi ada tindak lanjutnya. Ini yang membuat soal pertama ini memiliki poin 4. Karena setelah mendapat feedback tadi memperbaikinya gitu ya. Kalau yang nomor lain ini, nah yang poin 3 ini, poin B, komunikasi langsung dengan memberi feedback untuk pemahaman lebih dalam menunjukkan sikap proaktif dan konstruktif. Yang poin 2 tadi bagus ya, namun jawaban ini kurang spesifik tentang tindakan apa yang akan diambil setelah menerima feedback. Nah, sebaiknya selain menerima ada tindakan. Kemudian yang poin 1, meskipun penting untuk menyarankan pendapat, pendekatan defensif dapat menghambat komunikasi dan pemahaman bersama. Jadi untuk poin ini diraih oleh nomor atau option yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi kalau ada soal seperti itu, yang paling tepat adalah menerima disertai tindakan perbaikannya. 2. Seberapa sering Anda mengambil inisiatif untuk mengajukan solusi ketika tim Anda menghadapi masalah?
A. Selalu, karena saya merasa penting untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah. B. Kadang-kadang, tergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi. C. Jarang, saya biasanya menunggu instruksi atau solusi dari atasan saya. Atau D. Saya cenderung hanya memberikan masukan jika diminta. Oke, komentar. Oh, ini rata-rata menjawab A. Berarti soal ini standar ya. Standar aja soalnya, belum terlalu hot banget ya. Karena jawabannya sama. Terlihat ya. Terlihat. Karena jawabannya nampak sekali yang positif itu. Paling positif terlihat ya. Kalau sudah jarang, kadang-kadang, tidak pernah, itu pasti kalah dengan yang rutin, yang selalu gitu kan. Oke. Pada kesimpulannya, soal ini banyak yang menjawab A. Kita tunggu juga. Kalau ada yang ingin berkomentar langsung boleh raise hand dan membuka ke kameranya. Oke, silahkan. Ingin berkomentar, kita berikan kesempatan. Di nomor 1 ini sudah ada tadi Ibu Relas dan Ibu Meti. Kira-kira nomor 2 ini siapa lagi? Silahkan raise hand. Kita tunggu. Kita hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada akan langsung dibahas. 1, 2, 3, 4. Suaranya kecil, Pak. Ya, Pak, suaranya kecil. perasaan saya sudah keluar banget suaranya nih. Aman, Pak, aman. Perasaan saya sudah dekat banget sama ininya. Mungkin karena di Saya besar, jaringan Bapak Pak. Ibu, mungkin ada yang Aman, Pak, menerima suaranya. ya, menerima Aman suaranya. penerimaan sinyal di tempatnya mungkin berbeda, mungkin Bu ya, sehingga menyebabkan suara saya terdengar kecil. Nah, tapi mungkin di tempat yang lain jelas. Terdengar Pak sampai Jawa Barat. Nah, ini kalau seandainya keseluruhan tidak jelas, mungkin ada yang salah dengan perangkat saya nih. Oke. Silahkan, tidak ada ya Bapak Ibu ya? Oke, saya langsung ke komplit jawaban. Skor yang paling tinggi itu adalah yang A, disusul yang B, kemudian D, dan C. Oke, jadi selalu ya. Nah, jadi ketika kita selalu mengambil inisiatif untuk mengajukan solusi ketika tim Anda ini menghadapi masalah. Ini sudah jelas. Soal berikutnya, soal ketiga, menurut Anda, faktor apa yang paling mempengaruhi produktivitas Anda dalam menyelesaikan tugas? A. Lingkungan kerja yang kondusif dan minim gangguan. B. Motivasi dan dorongan dari rekan kerja atau atasan. C. Ketersediaan sumber daya dan alat yang diperlukan. C. Jelasnya instruksi dan ekspektasi mengenai tugas yang harus dikerjakan. Nah, silahkan. Ini berbeda lagi. Ada yang A, ada yang C. Nah, ada yang D. Ini berarti soal hot lagi nih. Kalau menimbulkan perbedaan pendapat ini berarti ada juga yang A. Berarti A, B, C, D ini ada ya. Karena kenapa di sini positif semua gitu ya. Nah, bermacam-macam nih. Oke, bermacam-macam jawabannya. Oke, silahkan ada yang ingin komentar? Berkomentar langsung. Oh, Ibu Meti kembali. Silahkan Ibu Meti. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya akan menjawab. Di situ kan faktor yang paling mempengaruhi produktivitas Anda dalam menyelesaikan tugas, berarti ini berhubungan dengan produktivitas. Yang A, lingkungan kerja yang kondusif dan minim gangguan, berarti kita tidak profesional. Kemudian yang B itu motivasi dan dorongan dari rekan kerja atau atasan. Kemudian yang C, ketersediaan sumber daya dan alat yang diperlukan. Yang dia jelaskan instruksi dan ekspektasi mengenai tugas yang harus dikerjakan. Nah, menurut saya ini C, Pak. Karena berhubungan dengan sumber daya dan alat yang diperlukan, maka kerja kita akan lebih baik. Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih Bu Meti. Berkaitan dengan produktivitas ini berarti ada produk atau hasil. Nah, berarti bagaimana supaya sebuah instansi atau sebuah perusahaan itu bisa menghasilkan produksi yang baik gitu ya. Apa kira-kira yang paling berpengaruh untuk ini? Ada lagi Ibu Meti aja ya? Yang lain ada nggak? Bapak-bapaknya mungkin? Belum ada. Oke. Langsung kita bahas ya. Nah, skor tertinggi itu betul ya di poin C. Ya, poin C. Kemudian disusul dengan poin B, kemudian poin A, dan terakhir poin D. Oke. Untuk penjelasannya di sini. Poin A ini memiliki skor 2, lingkungan kerja memang penting, namun ada banyak faktor lain yang juga penting. Nah, ini. Kemudian motivasi dan dorongan dari rekan kerja atau atasan. Ini motivasi eksternal dapat mempengaruhi produktivitas, tetapi ketergantungan pada motivasi eksternal mungkin kurang ideal. Kemudian sumber daya dan alat yang diperlukan, ini adalah kunci untuk produktivitas dalam banyak pekerjaan. Nah, ini harus ada sumber daya ini orangnya, mungkin bisa, atau kalau sumber daya alam dan sumber daya manusia, kan, sumber daya SDM-nya manusia, kalau alamnya bahan bakunya, alat nih yang digunakan. Kemudian yang D ini memiliki poin 1. Oke, itu pembahasan. Soal keempat, apakah Anda merasa perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pekerjaan Anda? Jika iya, dengan cara apa? A. Ya, dengan terus belajar dan mengikuti pelatihan yang relevan. B. Ya, dengan meminta feedback dari rekan kerja dan atasan untuk peningkatan. C. Selalu meninjau dan mengupdate metode kerja saya. C, D, tidak selalu, tetapi saya akan berupaya meningkatkan kualitas jika diperlukan. Silakan Bapak Ibu. Ini juga bermacam-macam. Ada A, ada C, A, B, C ya, A, B, C bervariasi ya. Oke, silahkan yang ingin berkomentar. Boleh. Rasain aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah soal ini. Mungkin poin-poinnya aja ya. Yang sudah aktif ini, boleh nggak saya ini ya, minta komentarnya yang sudah aktif kamera ini. Seperti Ibu Ola atau Ibu Adelina mungkin ingin berkomentar. Gimana Ibu? Boleh saya, Pak? Ya, Ibu Adelina. Silahkan. Untuk soal nomor 4, apakah Anda merasa perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pekerjaan Anda? Jika ya, dengan cara apa? Kalau menurut saya, jawaban yang paling tepat, A, iya. Dengan terus belajar dan mengikuti pelatihan yang relevan. Artinya di situ, Pak, dengan kita selalu belajar untuk memperbaiki bagaimana cara kerja kita, kemudian dengan mengikuti pelatihan berbagai macam cara, baik itu dari pelatihan-pelatihan misalkan MGMP ataupun misalkan dari media teknologi seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Adelina. Ini memilih jawaban yang A ya. Terus belajar dan mengikuti pelatihan yang relevan. Ini juga bernilai positif. Tetapi mungkin jawaban lain ada yang lebih positif, kita belum tahu ya. Mungkin. Nah ini. Saya lihat Ibu Anissa ini. Anissa atau Ibu Meti. Coba Ibu Anissa dulu mungkin. Ya, Kan? untuk soal nomor 4 ini pilihan saya adalah C ya Pak.
untuk meningkatkan kualitas pekerjaan Anda, yaitu dengan selalu meninjau dan mengupdate metode kerja saya. Ketika pekerjaan kita rasa sudah baik, maka tidak cukup hanya sampai di situ. Kita harus mengupdate, harus menjadikan pekerjaan kita yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kalau karena saya guru SD kelas 1, ketika saya sudah merasa, wah ini udah bagus nih untuk anak-anak saya metode ini. Nah, tidak cukup sampai di situ. Coba ada yang lebih bagus lagi, enggak seperti itu, Pak. Jadi jawaban saya adalah C, dengan selalu meninjau dan mengupdate metode kerja saya. Terima kasih. Oke, Ibu Anissa berpendapat C ya. Karena di sini ada yang ditingkatkan adalah kualitas pekerjaannya, sehingga mengupdate metode kerja saya. Karena di sini kualitas pekerjaannya yang ditingkatkan ya. Kalau pelatihan itu kualitas orangnya. Nah ini, kalau pelatihan itu kualitas sumber daya manusianya. Tapi ini sama-sama bagusnya gitu ya. Kita lihat sekarang cukup 2 dulu. Nah, ternyata skor yang A tadi itu poinnya 3. Itu bagus juga sebenarnya. Dengan meningkatkan kualitas orangnya, maka berimbas pada kualitas kerjanya juga. Tapi di poin C lebih tinggi lagi 4. Nah, karena orientasi pada hasil dan mengelola perubahan. Di salah satu indikator dari manajerial itu adalah mengelola perubahan. Nah, jadi mengupdate metode kerja ini yang lebih inovatif lagi, sehingga nanti orientasi hasilnya pun juga meningkat. Nah, ini yang dimaksud. Jadi, A3, B2, C4, D1. Kalau ada kata negatif tidak, itu skornya paling rendah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini mohon dulu Bapak Ibu dikondisikan ya. Oke, sudah. Kondisikan dulu suaranya. Saya satu soal lagi, nanti soal berikutnya mungkin saya minta partisipasi juga Bapak Ibu ya. 5 soal, 6 sampai 10 saya minta peserta. Nanti 11 sampai 15 saya lagi. 5. Bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan besar dalam strategi atau kebijakan tim Anda? A. Saya akan mempelajari perubahan tersebut dengan seksama dan mencari informasi tambahan jika diperlukan. B. Saya akan berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja untuk memastikan saya memahami perubahan tersebut. C. Saya akan mengidentifikasi dampak dari perubahan tersebut terhadap pekerjaan saya dan menyesuaikan diri. D. Saya cenderung menunggu dan melihat bagaimana perubahan tersebut diterapkan sebelum mengambil langkah. Ini juga hot juga nih. Silahkan tuliskan jawabannya. Banyak yang ada yang menjawab C, tadi saya lihat. Ada juga yang menjawab A. Nah, ini ada dua. A. Karena yang D ini bakal kita eliminasi, cenderung menunggu. Nah, ini kan ini beradaptasi dengan perubahan besar dalam strategi. Oke. Ada A, ada C. Silahkan yang ingin berkomentar menanggapi hal ini. Kita hitung sampai 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada. Kita langsung bahas aja. Skor tertinggi itu diraih oleh A. Nah, skor A ini tertinggi, disusul B, C, dan D ya. Karena hanya ada 1 sampai 4, jadi optionnya A, B, C, D. Kenapa skor A ini jadi 4? Nah, di sini penjelasannya ya. Soal nomor 5 ini, proaktif dalam mempelajari dan memahami perubahan adalah sikap yang dihargai. Nah, ketika ada perubahan, mempelajarinya dan mencari informasi tambahan jika diperlukan. Jadi sikap gitu dengan perubahan gitu ya,
ketika ada perubahan langsung mempelajari, bisa beradaptasi, lalu mencari informasi tambahan jika diperlukan untuk menguatkan kompetensi kita untuk menghadapi perubahan tersebut. Kemudian yang B, ini poinnya 3, ini berkomunikasi dengan atasan atau tim kerja, ini juga bagus gitu ya. Ada perubahan dikomunikasikan. Kemudian yang C ini poinnya 2, meskipun penting untuk menyelesaikan diri, langkah ini sebaiknya dilakukan setelah pemahaman yang jelas tentang perubahan. Nah, jadi pemahamannya dulu. Kalau ini sudah ke tingkat dampaknya ya, dampak perubahan itu ya kan. Padahal langkah awal itu adalah mempelajari dulu perubahannya, baru tahapan berikutnya ke identifikasi dampaknya. Kemudian yang D ini sikap pasif. Nah, menunggu dan melihat bagaimana perubahan tersebut diterapkan sebelum mengambil langkah. Nah, harusnya kita sikap gitu ya. Kalau ini pasif, poinnya hanya 1. Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin membaca soal ini akan dengan syarat membuka kameranya. Silahkan raise hand. Mana ini pesertanya? Kalau tidak ada, saya tunjuk nanti ini ya. Saya tunjuk salah beberapa peserta yang saya kenal gitu ya, yang saya kenal. Karena semua tidak terlalu mengenal tapi tahu aja gitu ya. Yang mendaftarnya kan lewat saya juga. Kalau nggak kenal secara langsung, paling yang saya kenal teman kerja saya gitu ya, atau apa namanya yang wilayah Kaltim, Kalimantan. Kalau di luar Jawa saya mungkin tidak mengenal secara langsung. Di sini nomor 6 ini Pak Ilham, ada Pak Ilham? Ada Pak. Pak Ilham ini rekan kerja saya. Oke, silakan Pak Ilham. Kameranya bisa dibuka nggak Pak Ilham? Bisa Pak, bisa Pak. Oh ya, Ya, nomor 6, seberapa sering Anda mengambil tugas tambahan yang bukan menjadi tanggung jawab Anda demi mencapai target tim? A, kadang-kadang tergantung pada beban kerja saya saat itu. B, jarang saya fokus pada tugas yang menjadi tanggung jawab saya. C, hanya jika diminta atau diperlukan. D, selalu jika itu berarti membantu tim mencapai target. Jawaban saya D, Pak. Selalu oke, jika selalu itu ya. berarti membantu tim mencapai target, Pak. Ini positif, Pak. Paling positif Menurut ini saya. Pak ya, kalau Ya, Pak. selalu pasti menempati yang paling atas. Oke, ini terima kasih Pak Ilham. Sama-sama, Pak. Jawabannya kita langsung cek ya. Nah, skor D ini selalu. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti menemukan soal selalu, kadang-kadang, jarang, hanya jika diminta, pilihlah yang paling positif yaitu selalu atau sering. Itu kata kuncinya. Selalu sering. Oke, ini nggak perlu kita bahas secara mendalam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siapa lagi yang ingin membaca? Bu Ola Septia, ini mungkin Bu Ola ini sudah aktif juga Iya, Pak. kameranya. Ya, silahkan. Bu Ola. Jika Anda mendapati rekan kerja Anda kurang berprestasi atau terlambat dalam menyelesaikan tugasnya, bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut? Dibaca Bu optionnya. A. Saya akan mendekati mereka dan menawarkan bantuan atau dukungan jika diperlukan. B. Saya akan berkomunikasi dengan atasan mengenai situasi tersebut. C. Saya akan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas tersebut demi mencapai target tim. D. Saya akan memberikan feedback kepada rekan kerja tersebut agar mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Mana Bu pilihannya? C mungkin, Pak. Yang mana Bu? C. 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 Kalau Saya disuruh akan milih satu mengambil lagi yang mana inisiatif. Bu? Selain C. Apa? Kalau disuruh milih satu lagi, yang mana? A. Yang A. Oke. Antara C dan A Bu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Ibu.
Iya, Kita Pak. lihat juga jawaban di kolom komentar. Ya, ada yang menjawab A, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Nah, A, B, C, D nih bacaannya. Kita langsung aja melihat bahasannya. Di tabel skor, ternyata yang memiliki poin terbesar itu adalah A. Disusul yang C, D, dan B. Nah, ini. Kenapa di sini A paling ini? Nah, di sini pembahasannya. Saya akan mendekati mereka dan menawarkan bantuan atau dukungan jika diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan empati, kerjasama, dan komitmen untuk pencapaian tim. Sehingga ini mendapatkan poin yang tinggi gitu ya. Ketika ada teman, kita dekati mereka, kita tawarkan bantuan dan dukungan. Kemudian poin B ini hanya 1 gitu ya. Nah, hanya berkomunikasi saja gitu ya. Tapi sebagai pendekatan yang lebih konfrontatif ya. Yang A ini yang lebih menunjukkan empati. Yang C ini mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas tersebut demi mencapai target tim. Proaktif tetapi mungkin tidak menangani akar masalah. Nah, nggak tahu masalahnya di mana. Yang D, memberikan feedback itu penting, tetapi cara penyampaiannya dan waktu yang tepat sangat krusial. Poin ini adalah A yang memiliki poin tertinggi. Selanjutnya soal ke-8. Silahkan, Bapak Ibu. Mana nih yang aktif nih kameranya? Nah, ini. Ya, Ibu Adelina nih yang masih aktif ya. Dan Ibu Adelina bisa membaca kembali. Gimana Ibu? Belum ada terdengar suaranya? Iya, nggak kedengeran. Suaranya kecil sih, Pak. Ada suaranya, Pak. Ini Bu Siti siapa ya? Bu Siti Asia. Oh, boleh, Pak. Siap. Kameranya gimana Bu? Oh, oke. Oke. Nah, ini sudah Ibu Asia. Silahkan Ibu Asia. Soal nomor 8. Menurut Anda, apakah tim Anda memiliki komunikasi yang efektif dalam membahas tujuan dan ekspektasi pekerjaan? A. Sebagian besar waktu, tetapi ada momen-momen ketika komunikasi kurang efektif. B. Ya, kami selalu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. C. Tidak, seringkali ada kesalahpahaman atau ketidakjelasan. D. Saya tidak yakin, saya biasanya hanya fokus pada tugas saya sendiri. Saya pilih jawaban B. Mungkin ini Pak yang lebih positif. Ya, kami selalu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Oke, terima kasih Ibu Asia. Ya, B ini Pak. pilihan paling positif. Kita langsung cek jawabannya. Ya, B memiliki skor 4, kemudian 3 itu A, D2, dan C1. Nah, kalau ada kata tidak, kemudian tidak yakin, pasti skornya rendah. Nih. Lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ke-9, tadi saya sudah memberikan kesempatan 9 sampai 10 ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin nggak bisa ini kalau nggak kameranya nggak buka mungkin saya nggak bisa ini menunjuk. Kalau kameranya aktif bisa saya tunjuk. Ini ada yang resen Ibu Anissa. Silahkan Ibu Anissa lagi. Nomor 9. Apa pendapat Anda tentang pemberian tanggung jawab lebih kepada anggota tim yang menunjukkan kinerja luar biasa? A.
ini adalah ide yang baik. Mereka pantas mendapatkan pengakuan atas kinerja mereka. B. Hal itu dapat memotivasi mereka, tapi kita juga harus memastikan mereka tidak kelebihan beban. C. Saya khawatir hal tersebut akan menciptakan ketidakseimbangan dalam tim. D. Selama itu sesuai dengan kemampuan dan keinginan anggota tim tersebut. Jawaban saya B, Pak. Hal itu dapat memotivasi mereka ketika mereka dikasih tanggung jawab yang lebih karena dianggap mampu ya Pak. Itu bisa membuat motivasi mereka semangat gitu ya Pak. Tapi kita juga harus memastikan mereka tidak kelebihan beban. Oke, kita dianggap mampu, kita dikasih tanggung jawab lebih, dikasih beban lebih, itu bisa meningkatkan motivasi, tetapi harus diingat kelebihan beban apa tidak, bisa dilaksanakan atau tidak, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, Ibu Anissa sudah menjawab B. Kita cek juga di kolom komentar. Terima kasih yang berkomentar ya. Ini banyak juga yang menjawab, rata-rata menjawab B. Oke, langsung saja kita membahas ini. Tabel skornya, betul ya. B itu memiliki poin 4, A itu 3, C itu 2, dan D 1. Nah, jadi penting ya. Ketika pemberian tugas kepada anggota tim yang memiliki kinerja yang luar biasa itu, dipertimbangkan juga kita sebagai atasan, itu mungkin memotivasi mereka. Oh, saya ini kerjanya bagus sehingga diberikan kerjaan yang lain gitu ya. Saya ini diberikan amanah, diberikan kepercayaan gitu ya. Tetapi kita lihat juga ya, jangan sampai semua dibebankan kepada orang tersebut. Nah, kalau dibebankan semua, akhirnya kelebihan beban, akhirnya tidak terlaksana dengan maksimal. Nah, jadi tetap juga ada porsi khususnya juga ya orang tersebut gitu ya. Jangan sudah dikasih tugas ini, kasih bendahara, tugas apa lagi, ketua itu, akhirnya nggak bisa dirangkul gitu kan. Tetap nanti di mana yang dijalankan dulu bertahap, yang mana bisa dilaksanakan. Kalau tidak, bagikan ke anggota yang lain. Itu lebih efektif. Oke. Ini pembahasan nomor 9. Nah, ini tadi ya. Soal ke-10. Satu orang lagi, Bapak Ibu. Silahkan raise hand. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk berkomentar. Ada yang muncul, ini Ibu Winda mungkin ya, Ibu Winda Glory. Silahkan Ibu Winda. Jadi Jangan, itu selalu yang dipanggil. Untuk soal nomor 10, bagaimana Anda merespon jika rekan kerja Anda cenderung menunda-nunda pekerjaan dengan alasan kompleksitas tugas? Membantu dia memahami tugas dan menawarkan dukungan jika diperlukan. Jam? Sebetulnya yang apa? Ya, oke, Ibu Winda menjawab A tadi ya. Ini kasusnya adalah menunda pekerjaan dengan alasan kompleksitas, kesulitan. Nah, jadi A itu membantu dia memahami tugas dan menawarkan dukungan jika diperlukan. Kemudian B, mengkomunikasikan pentingnya penyelesaian tugas tepat waktu kepadanya. C, membuat rencana kerja bersama untuk memecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, atau dia melaporkannya ke atasan. Oke, kita lihat di kolom komentar. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Nah, masih ada. Oke, A, B. Kita cek jawabannya. Jawaban tertinggi adalah C ternyata ya, Bapak Ibu. Kemudian yang A itu membantu dia itu adalah poin 3, mengkomunikasikan poinnya 2, dan melaporkan ke atasan poinnya 1. Kenapa yang C ini tertinggi?
Nah, membuat rencana kerja bersama untuk memecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jadi kalau kesulitan ya, jadi tugas itu dibagi gitu ya, dibagi dalam satu kelompok tuh kamu bagian ini sehingga lebih ringan ya daripada dikerjakan oleh satu orang. Jadi solusi praktis yang membantu kerja mengatasi rintangan. Kalau tugas itu betul-betul berat gitu ya, kita bantu. Yang A ini membantu dia memahami tugas melakukan dukungan. Ini juga bagus ya. Poin ini 3. Nah, tapi yang 4 ini sudah ada lebih detail lagi untuk tugasnya. Berikutnya, langsung saya aja yang membaca, nanti Bapak Ibu yang berkomentar. Jika Anda diberi tugas yang sama dengan rekan Anda, bagaimana Anda membagi tanggung jawab? A. Berdiskusi dan membagi tugas berdasarkan kekuatan dan keahlian masing-masing. B. Membuat daftar tugas dan memilih secara bergantian. C. Menggunakan pendekatan kolaboratif di mana keduanya bekerja bersama pada semua aspek. Atau D. Menetapkan batas waktu untuk setiap bagian tugas dan bertukar peran jika diperlukan. Kan Bapak Ibu komentarnya? Ada A, ada C, ada B. Ini akan lihat A. Ada A, ada C. Berarti soal ini hot ya kan? Kalau jawabannya beda-beda tuh soal itu bisa termasuk hot. Tapi kalau jawabannya itu sama semua, itu standar. Seperti yang selalu, itu standar. Selalu jarang, itu mudah. Nah, ini AC. Boleh? Bu Anissa ingin berkomentar lagi. Silakan Ibu Anissa. Untuk nomor 11, jika Anda diberi tugas yang sama dengan rekan Anda, bagaimana Anda membagi tanggung jawab? Jawaban saya A, Pak. Berdiskusi dan membagi tugas berdasarkan kekuatan dan keahlian masing-masing. Seperti itu. Jadi ketika saya dan rekan dikasih tugas yang sama, misalkan membimbing untuk acara pentas PAI, tugasnya sama, tetapi kan sesuai dengan keahlian masing-masing. Oh, saya yang melatih Pildacil atau teman saya yang melatih MTQ. Jadi tugasnya sama untuk pentas PAI, untuk lomba PAI, tetapi kita diskusikan, ayo kita bimbing sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu Pak. Jadi kita melaksanakannya juga dengan senang hati ya Pak, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anissa. Ini mengajar sebagai guru apa Bu? Anissa? Saya guru kelas 1 Pak. Guru kelas 1. Oke. Terima kasih Ibu Anissa. Sudah beberapa kali tadi menjawab. Ini luar biasa. Jawabannya selalu ini pas ya. Jadi saya lihat tadi. Mungkin juga dengan pertimbangan-pertimbangan. Kita cek lagi. Nah, ini betul juga ya jawabannya. Berdiskusi dan membagi tugas berdasarkan kekuatan dan keahlian masing-masing. Ini menepati pos 4. Kemudian yang poin 3 itu yang C, menggunakan pendekatan kolaboratif. Nah, kolaboratif ini kolaborasi kerjasama, bekerja sama. Nah, sama-sama dikerjakan. Tapi yang paling tepat adalah sesuai kekuatan dan keahliannya ya. Kamu di bidang apa ya? Oh, aku lebih ini bagian ngetiknya gitu ya. Kamu bagian apa? Oh, aku bagian yang menulisnya gitu ya. Nah, jadi dibagi gitu ya. Misalnya ada akreditasi sekolah atau apa, bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing itu lebih efektif. Tapi bisa juga dengan sama-sama mengerjakannya. Itu opsi kedua. Soal berikutnya, oke. Apa pandangan Anda terhadap penggunaan media sosial di tempat kerja yang dapat mengganggu konsentrasi? Media sosial harus digunakan dengan bijak dan tidak mengganggu produktivitas. B dapat diterima selama tidak mengganggu pekerjaan dan rekan kerja lainnya. C tidak ada masalah selama pekerjaan selesai dengan baik dan tepat waktu. Atau D sebaiknya ada kebijakan khusus
mengenai penggunaannya selama jam kerja. Nah, jadi di jam kerja ini juga harus dibatasi karena media sosial ini berkaitan dengan seperti Facebook, ya kan, Instagram. Nah, ini kalau kerja juga fokus bermedsosan, ini sedikit banyak pasti ada ini ya, mengganggu gitu ya. Kecuali saat istirahat. Tapi kalau saat jam kerja misalnya, apalagi saat mengajar, guru membuka medsos ini kan kurang tepat ya. Nah, ada waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan untuk mengakses. Sehingga jawabannya yang mana ini? Kita lihat di komentar. Kita lihat ada A, ada C, ada D. A, C, D. Oke, D. Pak, suaranya makin kecil sih, Pak. Ini dengan ibu siapa ya? Yang lain bagaimana? Suara saya kecil atau gimana? Terdengar jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. Jelas. Iya, Pak, jelas. kecil. Aman, Pak, aman. Aman, tolong aman, Jelas aman. diperiksa sekali, Pak. koneksi internetnya Bapak Ibu yang tadi. Di sini sangat jelas, Pak. Nah, ini koneksi mungkin internet Bapak Ibu volume di laptopnya mungkin kurang dibesarkan. dibesarkan, volumenya dinaikkan. Pakai speaker tambahan. Sudah full Nah, volumenya juga. Pakai headset, Bu, coba. oke. Karena saya sudah mengeluarkan suara saya. Ini kalau saya mengeluarkan lebih tinggi, saya berteriak aja sudah gitu kan. Ini sudah Jelas di sini, ya. Pak. Kalau saya lebih keras dari ini berarti saya siapkan mikrofon aja nanti kalau anu kan. Sangat jelas kok di sini. Ya, Teriak-teriak takut jadi nggak ikhlas, Pak. iya. Lanjut, Desti. Ada yang ingin Gak berkomentar enak Bapak sama Ibu? tetangga, Pak. Ya itu. Ini mungkin yang menjawab D, ada nggak yang menjawab D tadi? Silahkan, raise hand, kita tunggu. Pak Wahyu ada nggak? Pak Wahyu? Mungkin. Lanjut, Pak. Oke, kita langsung bahas aja. Oke. Jadi yang tertinggi itu adalah yang D, yang 4. Nah, jadi sebaiknya ada kebijakan khusus mengenai penggunaannya selama jam kerja. Jadi diberikan aturan, kebijakan penggunaannya saat kapan ya. Terus mengaksesnya apa saja yang diakses. Jadi ada kesepakatan atau kebijakan di kantor itu. Nah, ini yang paling baik. Kemudian yang A, media sosial harus digunakan dengan bijak dan tidak mengganggu produktivitas. Itu juga bagus. Poinnya 3. Kemudian yang B, dapat diterima selama tidak mengganggu pekerjaan dan kerja lainnya. Itu juga. Kemudian tidak ada masalah selama pekerjaan selesai dan dengan baik dan tepat waktu. Nah, ini berarti membolehkan mengaksesnya kapanpun. Ini poinnya 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. 13. Anda merasa bahwa Anda diperlakukan tidak adil oleh rekan sekerja. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut? A, mengajaknya berbicara secara langsung untuk mengklarifikasi situasinya. B, membicarakannya dengan atasan atau HRD untuk mediasi. C, mencari dukungan dari rekan kerja lain untuk mendapatkan perspektif berbeda. Atau D, melakukan introspeksi dan menilai apakah persepsi saya mungkin berlebihan. Nah, ini silahkan Bapak Ibu dalam komentar. Ada yang menjawab A, ada juga yang menjawab D, ya. Ini ada dua ini ya, AD, 2 A atau D. Ada nggak yang ingin berkomentar, Bapak Ibu? Dengan syarat kameranya on. Nah, kameranya. Tapi kalau berkomentar di chat aja nggak apa-apa sih.
terakhir oh D ya, ada yang A ya, ada. Oke. Jadi langsung kita pembahasan aja. Poin yang terbaik itu adalah yang A. Mengajaknya berbicara secara langsung untuk mengklarifikasi situasinya. Nah, pembahasannya itu apa? Komunikasi langsung adalah pendekatan terbaik untuk memahami dan menyelesaikan perselisihan antar pribadi. Nah, jadi bicarakan dengan baik-baik, pendekatan langsung kepada orangnya untuk membahas masalah apa tadi ya, tentang tidak adil tadi ya. Mungkin bisa dibicarakan sehingga bisa menemukan jalan keluarnya. Ini jawaban terbaik. Soal ke-14, menurut Anda, apa indikator paling penting yang menunjukkan bahwa seorang pegawai memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya? A. Kualitas pekerjaannya dan hasil yang dihasilkan. B. Kesediaannya untuk bekerja lembur dan komitmen terhadap deadline. C. Sikap positif, proaktif, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan. D. Feedback positif dari rekan kerja dan klien. Kan, yang mana paling penting? Yang paling. Nah, berarti ini penting semua sih. Cuma yang penting. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. A atau C ya. Nah, oke. Ada yang mau komentar Bapak Ibu? Boleh raise hand? Belum ada? Oke. Kita akan membahasnya. Nah, jadi yang tertinggi itu A dan C. A dan C. Ya. Jadi A itu kualitas pekerjaan dan hasil yang dihasilkan. Nah, ini yang paling indikator yang paling penting adalah kualitas pekerjaan dan hasil yang dihasilkan. Karena di indikator manajerial itu adalah orientasi pada hasil. Nah, itu yang paling utama. Setelah itu adalah sikap positif, proaktif, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan. Ini juga bagus ya. Tapi yang menempati posisi teratas adalah kualitas pekerjaan dan hasil. Ini. Soal ke-15, dan ini juga mungkin penutup soal malam ini. Nanti soal lainnya bisa belajar dari e-book yang sudah ada. Karena sudah menunjukkan juga pukul 22 kurang 1 menit ya. Waktu Indonesia bagian tengah. Ini. Kita akan langsung membahasnya. Karena di Zoom ini juga kalau kebanyakan juga nanti ini ya. Kayak bosan atau gimana. Baik, kita batasi 1 jam atau maksimal 1 jam 30. Itu sudah efisien. Sisanya belajar mandiri melalui grup WA, dibagikan e-book-nya. 15, apa kriteria utama Anda dalam memberikan feedback kepada rekan kerja Anda mengenai kinerjanya? Nah, kita diminta feedback, tanggapan kepada rekan kerja, menilai kinerjanya. A. Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan kerja lainnya. B. Sikap, etika kerja, dan interaksi dengan klien atau stakeholder. C. Kemampuan untuk belajar, adaptasi, dan perkembangan profesional. D. Berdasarkan hasil dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Saya yakin ini hot. Nah, ini bingung. Semuanya betul ini. Oke. Kita lihat jawabannya kalau berbeda. Nah, kita lihat. ACD, ya kan? Nah, ACD nih. Ada A, ada yang kubu A, ada yang C, ada yang D. Nah, ACD. Oke. Ada yang mau komentar? Tidak ada muncul raise hand-nya. Gitu ya. Mungkin sambil menyimak ya kegiatan ini.
sudah posisi yang pas gitu ya. Jadi cukup menyimak juga lebih baik ya, daripada berkomentar yang tidak efektif. Oke, langsung kita bahas. Jawaban ini adalah yang D. Nah, jawaban yang tertinggi disusul yang A, kemudian yang B, kemudian yang C. Nah, ini pembahasannya. Kenapa poin D itu? Kita memberikan hasil feedback itu berdasarkan hasil dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini misalnya hasil kerjanya baik, kita berikan feedback yang positif ya, atau kasih bintang 5. Nah, ini karena orientasi pada hasil. Kemudian kemampuan bekerja dalam tim, ini juga poinnya 3. Kemudian sikap etika kerja dan interaksi dengan klien atau stakeholder, ini poinnya 2. Jadi kemampuan untuk belajar, adaptasi, dan perkembangan profesional ini penting tetapi mungkin kurang kritis dibandingkan dengan hasil kerja langsung. Ini hanya kemauannya saja, tapi yang paling penting adalah hasil kerja. Nah, sikap langsung ini hanya kemauannya saja, kemauannya ya kan. Nah, kalau ini sudah, yang ini sudah hasilnya, kemudian ini kemampuannya yang A, B ini sikapnya sudah ada actionnya. Kalau yang C ini hanya baru kemauannya. Ya. Oke, sudah cukup 15 soal. Nanti kita akan tambahkan soal-soal lainnya ya. Dari grup saya stop